Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Amalia dengan nomor NIM 010122011090 dari kelas 3D Pendidikan Agama Islam STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Fikih 1 Ibadah dan Muamalah dengan dosen pengampu yakni Bapak Samin Syahidin MPD. Nah, video kali ini teman-teman saya akan memaparkan sedikit materi tentang bentuk-bentuk akad dalam fikih dan muamalah. Nah, sebelum ke bentuk-bentuk akad, kita akan membahas tentang akadnya terlebih dahulu. Apa sih itu akad? Nah, akad merupakan suatu ikatan dan kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perjanjian. Nah, kita akan membahas tentang bentuk akad jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Oke, baiklah. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai'u yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, tentunya dalam menukar ini ada adabnya ya. Kalau secara ininya rukun atau syaratnya, yang pertama yaitu ada ijab kabul atau akad antara penjual dan pembeli dalam suatu waktu dan secara langsung gitu. Itu seharusnya dilakukan. Namun zaman sekarang ini dengan canggihnya teknologi, kita lebih dipermudah karena tinggal klik ya melalui aplikasi ya, aplikasi warna orange atau warna hijau gitu ya teman-teman. Nah, jadi melalui aplikasi kita tinggal klik ya tanpa adanya pertemuan langsung dengan penjual gitu teman-teman. Nah, tetapi di sini menurut syariat kita sangat dianjurkan ya, maksudnya seharusnya gitu ya kita bertemu langsung dengan penjual, dan dalam satu waktu juga dalam ijab kabulnya itu tidak ada jeda gitu ya. Jadi mangga saya serahkan uangnya dan saya terima barangnya. Jadi harus seperti itu teman-teman. Oke, nah masuk ke bentuk akad ya dalam jual beli itu ada tiga prinsip yang sering ya, bukan maksudnya yang sering dipakai gitu ya. Yang pertama yaitu bai al-murabahah ya. Bai al-murabahah ini adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual belinya itu penjual menyebutkan dengan jelas, dengan detail ya teman-teman, mengenai barang yang akan diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan juga keuntungan yang diambilnya. Itu sangat-sangat Masya Allah ya kalau ada orang yang seperti itu di zaman sekarang ya, yang terus terang seperti itu ya. Namun sangat langka gitu ya orang yang seperti itu ya. Nah, yang kedua yaitu bai asalam. Bai asalam ini adalah akad jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu gitu ya. Membayar terlebih dahulu dan barangnya nyusul gitu sesuai dengan tanggal yang telah disepakati gitu. Nah, ini biasanya dilakukan oleh situs online ya. Nah, kemudian bai al-istisna. Apa sih itu? Sebenarnya bai al-istisna ini sama dengan bai asalam ya. Yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar telah terlebih dahulu ya, tapi dapat diangsur. Jadi ketika barangnya udah datang ya, kita bisa angsur uangnya gitu, bayarnya ya sesuai dengan kesepakatan ya, harus dengan kesepakatan. Oke, langsung saja mengenai sewa menyewa. Ijarah ya, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna
atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut ya. Nah, bentuk-bentuknya apa sih? Penasaran kan? Nah, bentuk-bentuknya ini ada ijarah yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan dari jasa yang telah disewa gitu kan teman-teman. Nah, kemudian yang kedua yaitu ijarah yang berhubungan dengan sewa aset ya atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa gitu ya teman-teman. Banyak ijarah yang ini ya teman-teman ya. Nah, terus kan sewa menyewa ini terkadang kita tuh nggak ngerti gitu ya, apa sih ininya gitu kan. Nah, itu tadi teman-teman ya, adanya kita kan menyewa jasa kan, apalagi sekarang tinggal di aplikasi ya, buka aja aplikasi gitu, ada kan layanan jasa kayak gitu, nyetrika, bersih-bersih dan segala macam. Nah, kita setelah memakai jasa dia, makanya kita harus memberi upah atau imbalan atau yang sejenisnya dengan sesuai dengan kesepakatan juga teman-teman ya, yang telah disepakati berapa gitu kan teman-teman. Nah, kemudian mengenai pinjam meminjam nih teman-teman. Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat dari barang tersebut gitu, tanpa merusak zat dari barang tersebut gitu. Itu namanya pinjam meminjam teman-teman. Kalau misalkan nggak dikembaliin itu gimana gitu. Nah, itu bukan pinjam namanya, itu ngambil ya. Itu kalau suatu yang meminjam itu pasti ada kembali gitu ya, pasti akan kembali gitu kepada pemiliknya gitu teman-teman. Nah, pinjam meminjam ini menurut ahli fikih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang yang menyerahkan uang ya atau barangnya kepada orang lain yang sukarela, dan uang itu dikembalikan lagi gitu kan kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda gitu ya teman-teman. Nah, kemudian apa sih ininya, bentuk-bentuk akadnya gitu kan, bentuk-bentuk akad dari pinjam meminjam ini. Nah, ada banyak banget ya teman-teman, kita ambil beberapa saja. Yang pertama yaitu adanya ariyah mutlaqoh ya. Yang pertama itu ariyah mutlaqoh, yaitu meminjam yang tidak ada kaitan waktu dan cara pemanfaatannya. Jadi hanya nih aku kasih pinjam kamu gitu, nih saya kasih pinjam kamu tanpa adanya nanti kembaliin ya besok atau gimana gitu, nggak ada teman-teman. Atau nanti kembaliinnya besok ya, dengan dan kamu hanya boleh makainya untuk ini aja gitu. Misalkan minjem penghapus nih, penghapusnya besok kembaliin aja, nggak apa-apa besok aja gitu kan kembaliinnya, tapi kamu hanya memakainya untuk menghapus saja ya gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ariyah yang dibatasi oleh pemanfaatan waktu ya, waktu pemanfaatan, dan namun bebas dalam memanfaatkan barang tersebut, itu ariyahnya. Nah, kemudian ariyah yang dibatasi cara pemanfaatannya dan
area yang dibatasi cara pemanfaatannya itu, namun tidak dibatasi waktu ya. Dalam pembagian ini peminjam tidak boleh memanfaatkan barang tersebut gitu. Nah, kemudian Malikiyah dan Syafi'iyah membagi ariyah pada dua bentuk, yaitu mutlaqoh dan muqayyadah ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang mulai saat ini dalam jual beli atau dalam hal lainnya ya, kita ketika sudah tahu mengenai ilmunya, marilah kita amalkan ya, karena sesuatu yang diamalkan itu akan mendapatkan pahala teman-teman, insya Allah ya. Nah, baiklah, mungkin itu saja ya dari saya, pemaparan singkat materi mengenai bentuk-bentuk bentuk-bentuk akad ya, bentuk-bentuk akad. Jadi teman-teman jangan sampai dibuat ini ya, jadi kalau online gimana dong gitu kan, nggak di waktu yang sama, nggak di ini, nggak apa-apa teman-teman, nanti WA aja atau misalkan di situsnya gitu kan. Terima kasih saya sudah menerima barangnya, itu udah termasuk ijab kabul teman-teman. Nah, kemudian yang di Korea juga kan, nah itu yang lebih dikhawatirkan, yang di Korea juga ada beberapa mall ya, bukan mall sih, minimarket yang dipasang CCTV aja setiap penjurunya dan tidak ada orangnya teman-teman, tidak ada yang jaga gitu. Itu benar-benar minimarket kejujuran ya, sesuai dengan ininya lah, kejujuran banget gitu ya. Bahkan kembaliannya aja kita yang ngambil gitu teman-teman, karena nggak ada orang gitu ya, nggak ada yang jagain gitu. Makanya mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga dari video ini ada hikmah, yang ada manfaatnya ya, yang bisa diambil ya, ada pelajaran yang dapat diambil gitu ya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, terima kasih kepada Bapak dosen ya, terima kasih banyak kepada teman-teman semua juga ya, yang bukan seperjuangan gitu. Nah, oke, terima kasih banyak pokoknya kepada semuanya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan ya, karena saya ini masih belajar juga ya, masih perlu menggali lebih dalam ilmunya ya teman-teman. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan, dicukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.